Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggihan minggu ke-21 sesudah Trinitatis 1 November 2020. Terambil dari kitab surat kiriman Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Dan bacaan atau epistel terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Diikat oleh topik atau tema reformasi spiritualitas, dan dalam bahasa Batak disebut Haibaruon ni Partodion. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop 1 Korintus pasal 3 dari ayat 10 sampai dengan ayat 23. Dan khotbah kita dari ayat 10 sampai dengan ayat 17 adalah dasar dari bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, demikian nats khotbah kita di pertanggihan minggu ke-21 sesudah Trinitatis tanggal 1 November 2020. Diikat oleh topik atau tema reformasi spiritualitas. Dalam bahasa Batak disebut Haibaruon ni Partodion. Saudara, jemaat Korintus adalah sebuah persekutuan orang Kristen yang didirikan oleh Apostel Paulus sendiri dalam misi perjalanannya yang kedua di sekitar tahun 50 sesudah Kristus. Jemaat Korintus ini menghadapi banyak pergumulan yang asalnya datang dari dalam dan dari luar jemaat itu sendiri. Di dalam internal jemaat itu, ada keadaan yang tidak saling mengerti di antara jemaat tentang keberadaan daripada petugas pelayan gereja, pelayan jemaat. Sehingga oleh karena itu, timbullah pengkotak-kotakan, timbul sekat-sekat, perbulat-bulatan,
perselisihan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Kata yang lebih tepat mungkin pada saat ini timbullah pro kontra. Saudara, terjadi pengelompokan di tengah-tengah jemaat. Ada yang menyebut dirinya pro Paulus, yang lain menyebut dirinya pro Apolos. Sebahagian lain juga menyebut mereka pro Kepas. Dan bahkan ada yang menyebut kelompoknya pro Kristus. Hal ini dapat dibaca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 11 dan 12. Saudara, keadaan seperti ini, yaitu yang pro kontra ini, sangat-sangat berpengaruh buruk dan fatal sekali pada semua sendi-sendi kehidupan keberimanan dan perkembangan hidup kerohanian di tengah-tengah jemaat Korintus. Dan apabila hal-hal seperti ini juga terjadi pada jemaat-jemaat kita saat ini, maka keadaan itu akan berakibat sungguh-sungguh fatal, buruk sekali. Apa akibat buruk yang bisa terjadi kalau pro kontra terjadi dalam gereja-gereja? Terjadi akibat buruk pada persekutuan jemaat. Jemaat akan hidup saling curiga-mencurigai, saling menuduh, menganggap diri benar dan orang lain salah. Jemaat itu saling menjaga. Gak ada kasih di dalam jemaat yang seperti itu, sehingga berakibat timbulnya gap, ada jurang pemisah sesama jemaat. Juga berakibat fatal pada kerohanian, partodion. Iman jemaat tidak akan berkembang, Bapak Ibu, akan gersang, kerdil. Atau dalam bahasa Batak jauh lebih pas kalau saya mengatakan marpekpeng, marmetmet. Artinya marpekpeng, marmetmet itu tidak bertumbuh sama sekali, malah makin mengecil, mengerdil. Tidak akan ditemukan di sana gairah iman. Dalam bahasa Batak lagi gurasa, niha porsiaon. Gak akan nampak lagi gurasa, niha porsiaon. Sebaliknya apa? Melempem, melep. Juga akan berakibat pada buah-buah iman. Apa buah-buah iman? Kekayaan jasmani rohani lembaga gereja itu akan semakin berkurang. Kalau saya sebutkan di sini buah-buah iman akan semakin berkurang, artinya semangat memberi marsilehon-lehon dari warga jemaat kepada atau buat gereja itu akan mati. Padahal justru kita tahu bahwa keuangan jemaat itu berasal daripada persembahan, pemberian, ucapan syukur daripada anggota jemaat itu. Tetapi kalau sudah terjadi pro kontra, semua kecenderungan untuk memberi kepada gereja itu, mendukung pelayanan gereja itu akan pupus, akan mati. Tidak akan ada lagi orang yang mau mendukung pelayanan gereja. Akibatnya jemaat itu secara lembagawi akan semakin miskin, tidak mampu membangun dirinya dan pelayanannya. Program-program gereja yang sudah ditentukan bisa tersendat-sendat. Semua kebutuhan gereja itu akan terganggu dan tidak akan mungkin lagi terpenuhi. Saudara, Paulus sangat menyadari buruknya akibat keadaan jemaat yang terkotak-kotak seperti ini, yang tersekat-sekat dan tidak hidup dalam kebersatuan, kebersamaan. Paulus melihatnya, bahkan bukan saja merusak kebersamaan di tengah-tengah jemaat itu, tetapi lebih parah lagi justru akan merusak, merobek-robek, menyobek-nyobek, membagi-bagi tubuh Kristus, merusak pamatangni Kristus itu sendiri. Nah, itu sebabnya Paulus mengajar jemaat di Korintus dan bahkan mengajar kita saat ini, agar di tengah-tengah jemaat tidak terjadi pengkultusan pemujaan terhadap seseorang pelayan Tuhan. Apa itu Paulus, apa itu Apolos, Kefas, bahkan ada yang menyebut kelompoknya, kelompok Kristus, pro Kristus. Dan ini juga mengingatkan gereja-gereja kita di saat ini sekali lagi, agar di jemaat manapun jangan ada yang mengkultuskan pendeta tertentu, ya Bapak Ibu. Jangan ada yang mengkultuskan sintua tertentu, bahkan mengkultuskan tokoh jemaat, orang kaya di jemaat, siswan bulu menurut istilah dahulu, yakni penggagas lahirnya jemaat tertentu. Jangan ada yang mengkultuskan mereka.
Bukan pemimpin jemaat atau para gembala di jemaat itu yang penting, walaupun pekerjaan mereka sungguh-sungguh mulia. Mereka hanyalah hamba, naposo ni debata, atau alat-alat di tangan Tuhan sendiri. Dan Tuhanlah yang menjadi pancaran kebenaran, pancaran kasih, pancaran kuasa, dan yang menjadikan kemajuan-kemajuan di jemaat. Mereka atau pelayan-pelayan itu jangan menjadi sumber perpecahan di tengah-tengah jemaat, sebagaimana di Korintus ini. Itu sebabnya segala puji syukur patut harus diberikan hanya kepada Tuhan saja. Saudara, untuk merealisasikan penerapan tema atau topik ini, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus dalam perikop khotbah ini. Ada dua gambaran sederhana dan yang mudah dipahami yang digunakan oleh Paulus pada ayat 9. Bagaimana kita seperti topik minggu ini mereformasi spiritualitas paibaruhon partodion itu, yakni kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, gambaran yang pertama Paulus mengatakan kamu adalah ladang Allah. Ladang Allah. Saudara, Paulus menggambarkan bahwa jemaat atau huria itu adalah ladang. Dalam bahasa Batak, hauma. Ladang atau kebun atau hauma memiliki fungsi yang sangat-sangat penting untuk memberi kehidupan bagi makhluk hidup. Ladang itulah yang memberi kebutuhan bagi bukan hanya manusia saja, ternak juga, dan sebagainya. Ladang itulah yang memberi buah hasil yang bermanfaat sekali bagi semua makhluk hidup, terutama manusia. Dan di ladang itu juga ada pekerja-pekerja yang mengolah ladang, yang mengerjakan ladang agar ladang itu menghasilkan kebutuhan bagi manusia. Ada pekerja yang mengolah tanah, yang menanam benih di atas tanah, yang memupuk seterusnya, merawat, memelihara, menjaga dari hama-hama tikus, ulat, burung, dan bahkan ada pekerja yang menyirami dengan air dan sebagainya. Saudara, siapakah yang mengerjakan ladang itu? Itulah para gembala jemaat. Apapun jabatan-jabatan para gembala-gembala itu. Mungkin disebut pendeta, ada bibelfrau, ada diakones, ada sintua, penatua. Ada yang memiliki jabatan full-timer atau part-timer dalam gereja itu. Saudara, mereka semuanya, meskipun beragam-ragam pelayanan itu, mereka mempunyai satu tugas, satu pekerjaan, bahkan satu jabatan yang sama di tengah-tengah jemaat, yaitu melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Makanya mereka masing-masing harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada jemaatnya sendiri. Paulus menegaskan bahwa di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaan para pekerja-pekerja ladang itu tidak ada perbedaan kedudukan antara yang menanam dengan yang memelihara, menjaga, menyirami. Mereka hanya pekerja saja. Dan di atas semuanya itu, satu-satunya yang membuat apa yang ditanam oleh pekerja-pekerja di ladang itu tumbuh, berbuah, berhasil adalah Allah sendiri satu-satunya. Itulah gambarannya yang dipakai oleh Paulus. Saudara, lewat uraian Paulus ini mari kita harus mau mereformasi spiritualitas paibaruhon partodion di tengah-tengah jemaat. Sebagai anggota jemaat biasa, ruas nihuria, kita harus siap menerima para pekerja-pekerja, pelayan-pelayan gereja yang diutus, yang disuruh oleh Tuhan. Apa dan bagaimanapun kekurangan, pun ada kelebihan-kelebihan mereka, syukur. Siapapun mereka adalah hamba-hamba Allah. Maka hendaknya ucapan syukur akan kita sampaikan kepada Tuhan atas kehadiran para hamba-hamba Tuhan itu di tengah-tengah gereja kita. Amin, Bapak Ibu mau? Sebagai jemaat, di saat saudara mendengar khotbah ini, reformasikan spiritualitasmu. Paibaru partodionmu.
Dengan cara apa kita mereformasi spiritualitas kita? Topanglah semua pekerjaan dan pelayanan di jemaat sesuai dengan berkat-berkat yang ada padamu, yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Tempatkan dirimu sebagai anggota jemaat yang baik. Dan engkau harus menjadi berkat. Gabi pasu mahita di tonga-tonga ni huria. Jangan kita menjadi arogan. Jangan kita mau berpegang kepada emas kita, perak kita, batu permata yang kita miliki di tengah-tengah jemaat-jemaat sebagaimana ayat 12 ini. Atau jangan kita menjadi kurang perhatian kita kepada gereja jika kita hanya memiliki kayu saja, rumput kering atau jerami saja sebagai lambang kelemahan, kekurangan secara duniawi, ekonomi manusiawi. Saudara, sebagai hamba-hamba Allah, khotbah ini mendorongmu juga untuk mereformasi spiritualitasmu, paibaruhon partodionmu. Bagaimana kita untuk mereformasi paibaruhon partodiota sebagai hamba-hamba Allah? Jagalah dirimu agar kita benar-benar berlaku, bertindak, berbuat sebagai hamba Allah. Jangan izinkan dirimu dan kepribadianmu sebagai hamba Allah itu dirusak oleh berbagai-bagai hal, apapun itu. Mungkin oleh uang, oleh jabatan, mencari kedudukan. Ada iri hati, ada kecemburuan dalam diri kita. Oleh keinginan-keinginan pribadi kita yang merusak pelayanan kita, pelayananmu. Jangan anggarkan kehebatanmu. Kalau itu ada, puji Tuhan kalau kamu hebat. Kalau kamu punya titel dan jenjang akademis yang sudah kamu raih tinggi-tinggi. Nah, puji Tuhan, tetapi jangan anggarkan. Jangan andalkan kepintaranmu dalam menghadapi semua persoalan-persoalan pelayanan. Tetapi jadilah bijak. Bijak secara rohani, bijak dari Roh Kudus dalam segala hal, dalam setiap segi-segi pelayanan kita. Itu gambaran yang pertama yang dipakai oleh Paulus, ladang Tuhan. Gambaran yang kedua, kamu adalah bangunan Allah. Kamu adalah bangunan Allah. Pada ayat 10 dituliskan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Saudara, Yesuslah dasar atau batu pencuru dari bangunan jemaat, bangunan huria. Dan di atas dasar itu, yakni di atas dasar Yesus itu, kemudian dibangunlah semua gereja-gereja, persekutuan orang percaya yang ada di atas bumi ini, termasuk gereja kita masing-masing. Dan pada ayat 16-17, Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Khotbah ini mengingatkan kita Bapak Ibu kembali bahwa diri kita, hidup kita, itulah bangunan Allah, bait Allah, rumah Allah sendiri. Wah, begitu hebat, begitu indah hidup kita ini di hadapan Tuhan. Kita adalah bait Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jaga, kita pelihara, kita rawat bangunan hidup kita supaya kita tetap kuat, kokoh, sekokoh batu kering, batu mamak. Gak akan goyah jika iman kita dan fundasi kerohanian kita sudah kokoh, sudah kuat. Maka sehebat apapun tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu tidak akan mampan untuk menggadap pun, untuk merusak kita. Nggak akan mampu. Sekuat dan sederas apapun hujan turun dari langit, yang orang Batak bilang udan potir pun, dan angin puting beliung, berwujud penderitaan, berwujud kemiskinan, berwujud sakit penyakit dan berbagai-bagai pergumulan, atau mungkin juga akibat dari pandemi coronavirus, disease dan lain-lain. Itu semuanya tidak akan mampu menggoyang iman kita. Kita tidak akan goyah, tidak akan goyah. Sebaliknya kita akan mampu menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Kita tidak akan takut Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah putus asa, putus semangat. Karena dasar bangunan rohani kita kuat. Kuat sekali, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya pada saat kita berusaha mereformasi spiritualitas kita,
paibaruhon partodiota. Maka lewat khotbah ini diingatkan kita 3 hal yang perlu kita simak. Yang pertama, dalam gereja tidak ada tempat bagi siapapun, baik bagi pelayan gereja itu sendiri, partohonan, ataupun anggota jemaat biasa, untuk menyombongkan dirinya. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk arogan. Jikapun selama ini sudah banyak yang kita perbuat untuk pengembangan gereja kita. Puji Tuhan, Tuhan memampukan Bapak Ibu dan saudara-saudara memberi dan menjadi aktor pengembangan gereja. Dan itu semuanya adalah hutang kita kepada Tuhan, kepada jemaat Allah. Sebagaimana menurut Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Tetapi berikut dengan itu, jangan hal itu menjadi kehebatan dan akhirnya menjadi kesombongan bagi kita, agar kita dipuji-puji oleh banyak orang. Ingat ungkapan yang mengatakan, there is no ministry without humility. Tidak ada pelayanan tanpa kerendahan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya tidak ada ruang untuk berkecil hati, frustrasi dan kecewa, patah semangat ketika kita merasa sadar betul bahwa belum ada memberikan apa-apa untuk pengembangan gereja. Kalau itulah keadaan yang sebenarnya dari hidup kita dan keadaan kita, dan bukan karena pelitnya kita memberi dari apa yang kita punya. Jangan kita merasa MC secara rohani. Jangan kita kurang perhatian kepada gereja. Apapun yang dapat kita lakukan untuk pengembangan gereja dan untuk pengembangan iman, kepercayaan pribadi kita, lakukanlah itu dengan baik dan sungguh-sungguh dari hati. Seperti tertulis pada ayat 10 akhir, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Memperhatikan. Nah, artinya di sana harus memperhatikan itu adalah setiap orang kita harus mau mengevaluasi dirinya, memperhatikan dirinya, memperhatikan hidupnya. Apa yang harus kita evaluasi? Kita senantiasa memeriksa perkembangan iman kita sebagai rumah Tuhan. Joroni debata, masih pantaskah kita dijadikan oleh Allah sebagai tempat tinggalnya, rumahnya, rumah Allah, bangunan Allah? Itu yang harus kita evaluasi. Cek dirimu Bapak Ibu, evaluasi kerohanianmu. Mungkin sudah perlu kita mereformasi seperti topik minggu ini, mereformasi spiritualitasmu, baru partodionmu. Mungkin sudah waktunya. Yang ketiga, perhatikan ayat 13-14. Ayat 13, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14, pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara, inilah aba-aba sekaligus pengharapan bagi kita semuanya bahwa hidup kita, iman kita, kerohanian kita itu akan diuji. Diuji seperti datangnya api. Kita harus mampu bertahan dalam ujian. Ujian itu sudah datang satu persatu. Sudah kita jalani Bapak Ibu. Tetapi akan terus datang lagi hingga akhir hidup kita. Kita harus tahan uji. Meski banyak yang tanda kutip membakar iman kita. Banyak yang berusaha menghancurkan kerohanian kita. Tetapi kita harus bertahan. Amin Bapak Ibu, bertahanlah. Ingat, 31 Oktober adalah minggu atau hari reformasi bagi kita. Mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Martin Luther untuk mereformasi paibaruhon kerohanian spiritualitas haporsiaon daripada hurianya pada waktu itu. 31 Oktober 1517. Mari kita evaluasi, cek reformasi diri kita, kerohanian kita. Apa memang iman kita bertumbuh? Atau justru sebaliknya semakin mengerdil, semakin kering, kerontang, gersang? Dan jika demikian, apa yang membuat iman kita itu tidak bertumbuh, gersang? Apa ada hubungannya dengan pandemi coronavirus sehingga iman kita melempem? Atau apa ada hubungannya dengan uang, dengan pariana konon, dengan pekerjaan yang menghadapi berbagai-bagai tantangan? Saudara, khotbah ini mengingatkan kita, sekali lagi kita harus memiliki dasar iman yang kuat, yang kokoh, dan tidak tergoyahkan, dan tahan uji.
di dalam Yesus Kristus. Mari kita reformasi, supaya baru hidup spiritualitas dan kerohanian kita. Turpuk yang menjadi epistel pembacaan di pertengahan minggu ke-21 sesudah Trinitatis 1 November 2020 dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 14. Semoga Bapak dan Ibu berkenan untuk mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertengahan minggu ke-21 sesudah Trinitatis terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Agar semakin banyak orang yang melakukan reformasi spiritualitas, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah saya rekam. Berkati khotbah dalam rekaman ini. Berkati jemaat yang akan mendengarkannya menjadi pelajaran yang baik bagi kami semuanya. Berkati hamba dalam persiapan khotbah berikutnya. Semuanya saya peruntukkan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, terpujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selamanya.